Oke, sekarang balik lagi bersama gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fitrul Fauzan. Dan ini adalah episode keempat terusan dari yang tadi, Royal Tenenbaums. Sekarang gue akan ngebahas film Wes Anderson yang lain, yaitu Darjeeling Limited. Nah, Darjeeling Limited nih in a nutshell, ceritanya itu tentang 3 orang saudara yang mereka nggak get along. Terus mereka ngelakuin sebuah, dan kakak pertamanya yang dimainin sama Owen Wilson, dia mencoba untuk merepair hubungan mereka bertiga dengan cara ngajakin mereka bertiga ke perjalanan spiritual gitu ke India. Dan Darjeeling Limited itu judulnya diambil dari kereta yang mereka naikin. Nama keretanya Darjeeling Limited. Ini adalah film Wes Anderson yang ke 5 apa 6, gue udah lupa. Pokoknya ini keluar tahun 2007 dan kita akan bahas film ini. Oke, mungkin dari jalan cerita dan cara dia menceritakan, ceritanya simple, cuman ngejalanin, ini gak ada spoiler ya, pokoknya tentang spiritual mereka aja ke India. Dan untuk ceritanya, film Wes Anderson ini kali ini ngambil tema yang sama lagi ya. Dia ngambil tentang keluarga lagi ya, keluarga yang disfungsional lagi lah kalau bisa dibilang. Karena ini mereka bertiga tuh sama-sama gak akur tuh, sama ibunya juga gak akur. Dan untuk masalah, nah itu gue juga rada menyayangkan sih kenapa si Wes Anderson ngambil tema cerita ini lagi. Tapi menurut gue well executed kok. Walaupun ceritanya tuh gak semenarik, ini subjektif ya. Menurut gue itu gak semenarik Royal Tenenbaums. Mungkin karena aktor yang kurang dikit. Tapi dari jalan ceritanya yang gimana mereka mulai dari kereta dan selanjutnya mendapat masalah dan lain-lain, itu si Wes Anderson jago juga gimana nunjukin ke hubungan antara keluarganya dengan cara yang dinamis. Tapi ada beberapa part di mana gue kayak ngerasa, aduh sayang kenapa filmnya arahnya ke sini. Tapi ya mungkin itu subjektif aja sih. Sekarang kita ngomongin tentang aktor. Aktornya oke banget sebenarnya. Oleh Owen Wilson, yang main pianis tuh gue lupa namanya siapa, sama yang main King Kong dia. Sama satu lagi yang main filmnya Wes Anderson yang kedua apa, Rushmore. Dan menurut gue mereka bertiga sebenarnya udah oke. Mereka bertiga udah nunjukin 3 karakter yang berbeda ya. Kayak mereka semua punya issuesnya masing-masing sih. Dan menurut gue oke, cuman gue kayak ngerasa, nah di sini nih ada rada sedikit miss. Mungkin akan terlalu ngikutin Royal Tenenbaums, tapi menurut gue akan lebih efektif atau akan lebih seru ceritanya, lebih efektif sih sebenarnya kalau lo dia menceritakan 3 karakter ini dulu gimana. Kayak di Royal Tenenbaums di awal dia ceritain 3 karakter ini pas masih kecil gimana. Ya oke lah, nggak usah dari awal dia ngeceritainnya, mungkin atau nggak di tengah atau di part bagian mana harusnya dieksplor kecilnya mereka gimana. Jadi itu kayak nambahin depth antara 3 orang ini, karena kan lo perlu itu ya menurut gue. Lo perlu depth dan background tiap saudara untuk lo ngebahas film ini kan, untuk lu menceritakan film ini, karena ini filmnya tentang 3 saudara yang bermusuhan lah kasarnya, dan lu butuh itu. Dan sangat disayangkan itunya kurang dieksplor. Nah, ada satu yang misteri menurut karakter, itu kostum. Dan menurut gue kostum di film ini gue sangat menyayangkan gitu loh. Kayak di Royal Tenenbaums dan di semua film dia yang lain yang gue tonton, Grand Budapest dan Moonrise Kingdom, itu tuh kostumnya tuh distintif banget. Kayak lu tahu bedanya tiap karakter dari kostum. Gue menyayangkan kenapa di sini 3 kostum antara, gue nggak tahu apakah itu intentional apa enggak ya. Tapi gue kayak sedikit merasa kenapa 3 karakter ini tuh nggak diberikan kostum yang distintif. Kayak mereka sama-sama pakai jas aja sepanjang film. Dan mungkin ya kali-kali ganti baju tapi baju yang sama. Oke, mungkin dia pengen menceritakan mereka bertiga itu orangnya sebenarnya mirip. Tapi gue nggak tahu ya, gue rada kurang dapet aja maknanya dari itu sih. Kayak gue merasa kayak akan lebih subjektif lagi gue. Kayaknya akan lebih efektif kalau lo menggunakan kostum yang berbeda gitu. Dan distintif aja gitu sih. Dan oke, itu dari kostum. Terus kita akan masuk ke set. Menurut gue sebenarnya tuh pemilihan setnya gue udah suka banget. Kayak India dan keretanya, gue suka mereka nge-explore tempat kereta dan Indianya. Tapi gue kayak merasa India kan tempat yang colorful banget ya. Yang kayak lu kalau ngeliat foto-foto India tuh kayak sebenarnya India tuh banyak tempat-tempat yang bagus dan berwarna gitu. Tapi gue kayak ngerasa pas mereka di India kayak gue nggak ngelihat itu. Gue kayak ngelihat cuman sebatas kuning doang aja. Dan gue nggak tahu sih, kayak gue merasa itu rada kurang aja. Karena sayang bro, lu udah milih tempat di India dan lu nggak ngeluarin warnanya itu. Menurut gue di sini ya dia udah ngasih warna yang warm sih ke dalam film, ke dalam set di India ini tuh udah ngasih tone yang warm. Cuman gue kayak rasa color palette kurang kelihatan aja. Sebenarnya yang lumayan menarik color palette adalah pasti saat di kereta, kayak dia nunjukin warna hijaunya itu. Gue suka, cuman balik lagi, kayaknya tuh di kereta tuh masih bisa lebih keluar warnanya, masih bisa lebih kelihatan lah. Gue
gue yakin dia bisa lebih dari itu. Gue yakin Wes Anderson production desainnya bisa lebih dari sekedar keretanya yang gue masih merasa menganggap terlalu kosong sih. Kayak untuk film Wes Anderson ya, untuk film mungkin untuk film sutradara, kalau lo bandingin sutradara lain itu udah set yang bagus. Cuman kalau untuk level Wes Anderson lo bandingin dengan Royal Tenenbaums film sebelumnya, terus lo bilang bayangin dengan Moonrise atau Grand Budapest tuh kerasa garingnya gitu, garing kayak nggak keluar ya warnanya. Kita nge-rap aja ya di sini ya. Mungkin overall dari film ini, menurut gue Darjeeling Limited itu menceritakan 3 orang saudara yang memiliki masalah yang cukup menarik. Berhasil lah hubungan mereka bertiga dia ngomongin. Tapi masalah itu aja di masalah teknis aja sih. Dan mungkin kalau untuk dari masalah konsepnya gue merasa terlalu mirip dengan Royal Tenenbaums ya. Tapi untuk konten yang di dalamnya gitu udah cukup oke sebenarnya. Cuman masalah teknisnya aja kayak production design set dan soundtracknya pun bahkan nggak kelihatan gitu. Kayak gue merasa ya ada beberapa lagu yang enak, cuman nggak, kurang lah kalau lo bandingin dengan Royal Tenenbaums. Dan sorry gue dari tadi comparing ya, karena kayak menurut gue itu cara yang relevan aja untuk menilai film sih, compare dengan film di sutradara itu lainnya. Mungkin ya, nggak tahu juga sih, menurut gue aja itu. Ini bukan film Wes Anderson yang terjelek juga, dan bukan yang terbaik juga. Ini film nggak jelek, ini film bagus. Oke lah, gue suka. Tapi mungkin dibanding film Wes Anderson yang lain, ini bisa dibilang filmnya cukup lemah aja sih. Dan itu mungkin dari gue, dan mungkin episode gue 2 sutradara ini selesai, udah. Dan sekarang coba lu cek, kalau lu belum ngecek videonya Olive dan Via, coba lu cek si Olive tuh kalau nggak salah ngebahas sutradara Noah Baumbach atau pokoknya yang bikin Marriage Story sama Frances Ha. Terus kalau si Via ngebahas sutradaranya Baz Luhrmann yang bikin Great Gatsby. Coba lo nonton juga ya guys, punya teman-teman gue. Terima kasih sudah menonton video review ini. Semoga berguna dan lo bisa menonton film banyak. Stay safe, tetap di rumah, jangan banyak pergi. Sampai jumpa.